Ya, pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast. Oh, barang gitu. Langsung berjalan. Betul, lah. Ya. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Hongsia. Okay. Saya Deda Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Bersama kali ini narasumber Kepala Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Bung Indra Jenal Alim. Selamat siang. Siang. Pak Ades. Iya. Oke. Pak Ades, ini di hari kedua ya masa pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU. Sementara sebelumnya Pak Kades ini banyak yang support masyarakat untuk bisa berlaga menjadi salah seorang kontestan di pilkada sebagai bakal calon bupati ya. Namun di hari kedua itu tanggal 28 ternyata nama Indra Jenal Alim atau Iza ini tidak terseret kepada salah satu paslon yang didukung atau yang diusung oleh partai manapun. Ini kira-kira gimana nih? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Jadi dalam perjalanan menuju kontestasi pilkada ini banyak hal-hal yang memang menjadi pelajaran bagi saya. Jadi saya awalnya hanya mendaftarkan diri saja di Partai Kebangkitan Bangsa karena saya merasa menjadi kader dan saya tidak mendaftar lagi ke partai lain, itu saja. Tapi seiring berjalan waktu Partai PKB akhirnya menentukan pilihannya kepada Teh Lina Marliana. Ya dari sana kemudian saya pun tidak terlalu berharap bahwa saya bisa ikut perhelatan di pilkada ini. Hanya saja ada sedikit secara harapan saya mengamankan posisi wabub. Ya. Tapi sampai per hari ini pun nungawin. Itu saja. Perasaan Pak Kades sendiri, Kang Iza, melihat fenomena bahwa ternyata lebih berkecenderungan ini partai-partai mengusung politikus-politikus dibanding masyarakat sipil atau mungkin sosok-sosok yang mungkin mempunyai basis massa di bawah. Ini menurut kacamata Kang Iza, fenomena apa ini? Parpol-parpol. Kalau masalah fenomena juga saya juga tidak tahu, Pak Haji. Tapi yang jelas mungkin di partai politik itu ada penilaian lain ya. Dibanding dengan saya hanya seorang kades gitu. Yang tidak berangkat dari partai politik gitu dan bukan seorang politikus. Itu kan pertimbangannya ada di partai juga. Walaupun pada dasarnya real di lapangan saya memberanikan untuk berkompetisi di perhelatan pilkada ini karena memang berbagai dukungan yang begitu kuat. Dan bukan tanpa alasan. Dukungan itu sudah dituangkan di dalam surat pernyataan di atas materai. Nah itu justru itu yang menarik bahwa seorang Indra Jenal Alim berani mencoba ikut bertarung di kontestasi pilkada 2024 Subang ini, bahwa berangkat dari sebuah support dari teman-teman kepala desa kalau nggak salah ya. Betul. Berapa kepala desa yang buat surat pernyataan itu saat itu? Dari 245 kepala desa itu, yang menandatangan di atas materai itu ada 140. Kenapa saya ambil 140? Jadi ketika datang saya ke desa, ada orang kepala desa rekan itu yang bertanya, ini nanti pasangannya mau sama siapa? Kalau yang bertanya seperti itu saya tinggalkan. Artinya mereka masih akan melihat nanti saya dengan siapa. Berarti tidak pure, murni dari hati. Tapi ketika saya datang sambil tanda tangan,
mereka bilang kita buat sejarah. Seorang kades bisa mimpin menjadi wakil bupati. Karena di pernyataan itu saya hanya meminta menjadi wakil, bukan menjadi bupati. Ya, ya. Nah, dari 140 kepala desa itu, itulah yang mereka mengatakan bahwa kita buat sejarah. Berarti itu dari mulut dan dari hati. Itu. Atau sebelumnya mungkin gini, kepala desa Kabupaten Subang yang sudah resmi membuat surat pernyataan dukungan di atas materai 140. Apakah sebelumnya tidak mempelajari dulu bahwa ada di sini ada regulasi yang menyebutkan bahwa ada diwajibkannya ada netralitas di antaranya kepala desa. Selain ASN, TNI, Polri, dan mungkin ada kepala desa. Nah, dari pemahaman itu kira-kira para kepala desa apakah persennya atau sebagai kepala desanya nih? Person. Sebagai persen. Person mereka. Artinya aman. Kalau sebagai kepala desanya nanti itu bisa terkena undang-undang. Ya. Tapi kalau person kepala desa cuma wajar saja. Yang namanya person kepala desa itu pasti beliau mempunyai suara militan. Ya. Artinya sa goreng-goreng kepala desa, sa dingewang-ngewang kepala desa, itu 1000 suara sudah dipegang oleh mereka. Per kepala desa? Iya. Saat itu sudah menghitung, ada sebuah kesanggupan 1000 orang. Per kepala desa ya, saya hanya meminta, bukan komitmen, saya hanya meminta tiap desa itu ya tolonglah 1000 gitu. Ya. Dan mereka bilang insya Allah siap. Bayangkan kalau 1000 itu berarti dari 140 desa 140.000. 140.000 ya. Dalam hitungan dohiriyah, dalam kacamata kasat mata gitu, margin errornya 20% gitu. Ya. Berarti 128.000. Ditambah dukungan amir jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu huruj. Ya. Yang notabene 20.000 anggota, 5.000-nya di luar Subang, yang 15.000-nya orang Subang. Ya. Amir jamaah itu kan kalau bilang A, berarti jamaahnya pasti A. Ya. Hitung-hitungan secara real itu di angka 143.000 lah. Kalau sudah ditambah BPD, forum BPD sekabupaten, ditambah forum RT RW, memberikan dukungan yang begitu kuat. Nah, dari hal itulah saya kemudian merasa kuat dan pede untuk ikut perhelatan ini. Ya, dan dilanjutkan proses itu, mendaftarlah ke mana tadi? Ke PKB. Ke PKB untuk menyalurkan hak politiknya ke PKB. Ya. Berharap ada usungan ya dari PKB, ada sebuah surat tugas. Iya. Nah, setelah daftar di PKB, apa yang dihasilkan oleh saudara Kang Ija? Ya, saya ikuti semua prosedur gitu. Ya. Tapi ya mungkin balik lagi itu kan kebijakan dari DPP juga. Iya. Ya. Maksud saya begini, ada jawaban nggak? Diterima atau ditolak atau gimana lah? Oh, tidak ada. Nggak ada. Sampai saat ini tidak ada. Lempeng lah gitu. Lempeng tahu-tahu ke Teh Lina aja gitu. Oh gitu. makanya saat itu pun kalau saya mengamati seorang Ija di lapangan yang begitu masyarakat, terutama masyarakat di daerah selatan yang begitu support terhadap adanya rencana Kang Ija nih untuk maju di pilkada sebagai calon wakil bupati ya. Dulu harapan Kang Ija ini kemana nih ke arahnya nih? Dipinang siapa nih? Berharap ini dulu bicara dulu nih. Dulu saya tidak berharap siapa-siapa dengan siapa-siapa. Artinya ada yang Minang, siapapun itu saya ikut. Ya. Tapi balik lagi juga atas persetujuan para pendukung. Ya. Karena kalau saya tidak mendapat persetujuan dari pendukung, kan itu yang dukung saya. Mereka nanti yang bantu saya ketika harus mendapatkan suara dari warga masyarakat. Jadi
saya tidak berharap, oh saya ingin dengan Pak Ruhimat, oh saya harus dengan ARD, ARD, oh saya harus dengan ini, enggak. Saya tidak mementingkan itu. Yang jelas ketika ada yang meminang, saya siap hitung-hitungannya ya dengan kalkulasi suara yang insya Allah real. Gitu. Kalau bicara sekarang ada bentuk kekecewaankah dari Kang Inja terhadap PKB karena tidak ada cerita ente berem teh hideung, walaupun perjuangan sudah mendaftar, sudah kalau nggak salah sudah ikut fit and proper test. Sudah. Tahu-tahu jawabannya muncul salah seorang namanya Bulina ya, yang diusung, yang direkomendasi oleh PKB. Nah kemudian ini ketika bicara masalah 140 para kepala desa yang support ke Kang Ija ini untuk ikut berkonsultasi di Pilkada 2024. Mau dikemanakan ini setelah ini? Kemana arah dukungannya kemana nih? Dari hari kemarin ya, ketika pendaftaran kan mereka sudah tahu bahwa saya itu sampai dengan hari ini tidak ada yang ngabawa gitu. Eueuh nu bogoheun, eueuh nu ngawin lah gitu. Mereka sudah teleponan saya. Artinya mereka ikut arahan saya nanti. Karena memang beliau awalnya mereka itu memang mendukung saya di wakil bupati. Nah, ketika sekarang saya tidak terbawa, mereka pun ikut bagaimana arahan saya. Dan mau dibawa kemana sampai saat ini juga saya tidak. Ini akan dibawa ke sini. Belum ada siapapun yang ngajak ngobrol gitu atau apa. Ya, artinya mungkin para 140 kepala desa ini ke depan setelah ini, setelah beres pendaftaran tambah jamaah ya. Tambah jamaah. Amir jamaah. Ya, jadi Amir jamaah pernyataannya ada. 140 kepala desa dan Amir jamaah dan jamaah yang sebelumnya sudah sangat support memberikan dukungan politik kepada Kang Ija untuk tampil di Pilkada. Setelah besok 2009 seperti diketahui bahwa desain Pilkada Subang ada 3 paslon. Kemudian Kang Inda tidak terbawa nih, tidak partai-partai di dalam melirik Kang Inda. Kemudian bahwa Kang Inda sendiri punya potensi suara di bawah dari 140, kalau dikali-kali kalkulator kesiapan para kepala desa 1.000 orang, 140.000 tambah tadi jamaah 20 jadi 160.000 lebih. Ini kan suara yang seksi. Nah, Indra, kira-kira kalau bicara andaikan kan gitu, andaikan ada paslon-paslon tertentu yang ingin meminang Kang Indra dalam hal jadilah tim ses, jadilah ini, jadilah itu untuk meraih suara-suara di bawah Kang Indra, mau bagaimana kira-kira? Kalau jadi tim ses mungkin nggak bisa ya, karena saya seorang kepala desa. Ya artinya itu ngobrol itu jadi siapapun itu, tapi yang jelas sampai hari ini mereka pun menunggu keputusan saya. Keputusan dalam arti kata mungkin ini dukungan harus ke siapa, itu saja. Karena kita juga silent ya, karena terbatas dengan jabatan kita sebagai kepala desa. Nanti kalau jor-joran kemudian saya bilang wah nanti kan saya juga kena undang-undang pemilu. Yang jelas gerbong Kang Indra itu 180 suara dari DPT yang dirilis KPU 1.190 sekian, hampir 1 juta, hampir 1 juta. 140.000 udah saya pegang. Itu aja insya Allah. 140.000 sudah dipegang. Sudah dipegang insya Allah. Dan Kang Indra akan menjadi incaran mungkin oleh kalangan paslon-paslon. Ada sebuah ketidaksenangan mungkin Kang Indra terhadap selera calon-calon yang berkecenderungan bukan dari persoalan suara di masyarakat, tapi nggak tahu ya perhitungan atau pertimbangan partai-partai mempertimbangkan dari aspek apa. Yang jelas Kang Indra merasa pada H+2 pendaftaran dan besok terakhir pendaftaran paslon tidak pernah ada komunikasi atau boro-boro disebut-sebut sebagai bakal atau calon. Tapi yang jelas Kang Indra punya
punya tenaga gerbong ya, punya gerbong. Suara pokok 140 ribu aja gitulah. Wah, luar biasa. Itu kan yang hitung margin error ya. Tapi yang jelas Pak Dadang, saya itu sekarang mempunyai pengalaman ya. Jadi kata orang sulit loh untuk mencalonkan menjadi bupati atau wakil bupati, dan itu betul. Sulitnya seperti apa? Jadi tidak usah diceritakan lah, jorang lah pun diceritakan. Artinya memang betul sulit karena 140 itu bukti real ya. Tepayu, nggak ada yang berdiri sama. Tepayu, gitulah. Tapi saya merasa bangga ketika saya hanya seorang kepala desa ya, lahir dari masyarakat biasa, kemudian punya dukungan yang begitu hebat. Bayangkan BPD, kemudian RT gitu, mereka merasakan mungkin ketika saya duduk di wakil itu akan menjadi penyeimbang seorang bupati, kebijakan-kebijakan kepada mereka. Dan para kepala desa pun berharap siapapun yang sekarang menjadi bupatinya, tolong perhatikan kebutuhan desa. Kan mereka berharap saya untuk ikut itu, dan saya menjadi pendamping itu karena memang harapan mereka itu ada salah satu yang mengerti tentang kebutuhan desa. Selama ini kan desa itu seolah ditinggalkan saja, lupa gitu kan. Hak-haknya seperti gaji, kades sampai sekarang hanya 2 bulan sekali baru cair. Nah, itulah Pak Dadang sebenarnya yang kompleks, masalah-masalah yang begitu kompleks di desa itu. Makanya mereka bersemangat ketika mengusung gitu ya. Tapi yang diusungnya ya sampai sekarang ngawin ya kumaha gitu. Terus gini Kang Eja, kalau ditanya Kang Eja bahwa ternyata Pilkada Subang 2024 muncul 3 paslon ya. Yang pertama daftar paslon Aslina, ARD dengan Lina. Yang kedua hari tadi Jimat aku Haji Rohimat sama Aceh Kudus. Yang terakhir mungkin besok religius Ray dan Agus Maskur. Dari 3 paslon ini, menurut kacamata Kang Indra, plus minusnya seperti apa? Kalau melihat plus minus kan saya belum tahu ya, karena pasangan ARD Aslina kan baru sekarang ya, belum. Terusan kalau Kang Jimat sama sekarang Aceh Kudus juga, Kang Jimat kan sudah pernah menjabat. Tapi setidaknya perhatian ke desa pun masih agak setengah-setengah waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu beliau juga pernah beberapa kali membuat gebrakan seperti kenaikan gaji RT. Nah, terus kalau masalah Ray sama Kang Akur ini, Ray kan termasuk orang baru ya, walaupun pada dasarnya beliau pernah menjabat sebagai Dewan Provinsi. Nah, Dewan Provinsi itu pun sekarang dapat lagi, gitu. Tapi kan masih agak asing di warga masyarakat Kabupaten Subang. Yang mungkin Ray bisa terdongkrak itu ya dengan nama besar Ibunda, bisa jadi gitu ya. Kalau Kang Akur kedekatan dengan para kades juga lumayan baik lah. Kalau bicara incumbent, petahana antara Bupati Haji Rohimat saat itu menjabat dengan wakilnya Haji Agus Maskur, wakil Bupati, kedekatan emosional desa dekat Haji Rohimat kah atau Agus Maskur kah? Dua-duanya sama lah. Dua-duanya dekat. Jadi mau ketemu pun ya gampang gitu. Itu aja. Yang penting mah kalau kepala desa mah entong hararese lah, ketemu itu aja. Itu aja Padang. Tapi kalau masalah perhatian masih banyak yang kurang. Ya, atau seorang ARD yang punya program juga bagus untuk desa. Saya belum tahu program ARD untuk desa seperti apa sampai saat ini. Karena yang jelas begini Padang, dalam kontestasi pilkada ini ada satu faktor yang harus diperhatikan oleh paslon.
faktor pendukung ini adalah faktor elektoral. Elektoral kalau sudah terkuasai, itulah yang bisa menentukan. Karena elektoral ini, ya contoh kepala desa, RT, itulah yang akan bisa menentukan. Kalau bicara begini nih, untuk pengalaman masyarakat yang lainnya ke depan, ketika pilkada digelar kembali, ini Kang Ija dari awal sampai penjaringan, ya paslon, penjaringan bakal calon, secara materi udah habis berapa nih? Kikituan lah, ya baliho, cetak baliho, akomodasi, kira-kira dari 3 tahun ya? 3 tahun kan? 3 tahun. Udah habis berapa ini secara materi? Ya adalah kejual sawah. Kejual sawah 100 bata ada. Kalau dihitung secara materi ya sulit juga Pak Dadang, tapi yang jelas saya tidak menghitung ke sana. Saya hanya membangun silaturahim saja gitu. Dan saya senang dan saya titip pesan kepada anak muda di Subang. Teruslah berbuat baik kepada siapa saja. Gitu. Jadi tidak usah ada ada rasa bahwa oh ini bukan warga saya, oh ini mah warga orang lain ya. Berbuat baiklah kepada siapapun, mau saudara, mau teman, mau siapapun, orang yang nggak dikenal, yang penting itu adalah warga Kabupaten Subang. Berbuat baik itu, dan itu akan menghasilkan kebaikan kepada kita semua. Kalau ditanya lagi sesulit apakah untuk ikut ke perhelatan pilkada, sangat sulit. Tapi saya terinspirasi, ada anak tukang beca bisa jadi menjadi bupati. Di mana itu? Di daerah Jawa kalau nggak salah. Nah, anak tukang beca. Kalau sudah ada garis tangannya ditakdirkan ya. Pertama ada garis tangan itu. Yang kedua mungkin itulah. Ternyata setelah saya cek, ya beliau berbuat baik. Itu saja. Kalau bicara dulu ya, ini style Kang Ija ini luar biasa. Seperti gaya-gaya Gen milenial. Sekarang stylenya ketika pas diketahui tidak masuk dalam salah satu paslon, ini penampilannya lain ini. Rambutnya putih, sekarang itu gimana? Sekarang rambutnya udah putih nih. Boleh saya tidak jadi wakil bupati, tapi sekarang saya jadi Naruto. Kan pahlawan juga. Dia sekarang mau jadi Naruto, yang punya suara 140.000. Iya, itu aja. Mungkin Pak, terakhir kali nih, Kang Ija, apa yang perlu disampaikan ke para konstituen gerbong setelah diketahui bahwa Kang Ija yang diharapkan oleh gerbong itu tidak ada yang partai manapun tidak ada yang meraih sebagai paslon, apa yang disampaikan pada para pendukung saya? Sabar, mudah-mudahan ada keajaiban. Kalaupun tidak ada keajaiban, tunggu arahan saya, itu aja. Mau kemana ada arah dukungannya? Tunggu nanti komando kami. Mau dibawa kemana dukungan kita gitu. Oke, itu Pak Dadang. Siap, Kak Ija. Terima kasih nih. Ya, sama-sama Pak Dadang. Oke, demikian pemirsa Metro Buana dimanapun berada, bincang-bincang santai dengan salah seorang bakal calon wakil bupati Kang Ija, yang ternyata sampai H+2 ini para partai tidak ada yang menarik untuk menjadikan salah satu paslon. Namun beliau punya aset gerbong yang secara angka di kalkulator 140.000 suara dari jumlah DPT 1 juta, hampir 1.200.000 orang. Menurut versi KPU 1.100.000 sekian, di 140.000 ada di gerbong Kang Ija. Demikian kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hong Sia.